Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja di dalam SketchUp. Di sini kita menggunakan nanti SketchUp 2021. Jadi semua perintah akan kita pelajari dengan menggunakan shortcut ya. Jadi untuk mengetahui shortcutnya apa saja di dalam SketchUp ini, yaitu kita window, kemudian preference, kemudian kita ketahui shortcutnya di sini. Nah, di sini misalnya kita ketikkan line ya. Nah, di sini ada line. Nah, ini shortcutnya adalah L. Misalnya di sini saya ketikkan di sini rectangle ya. Rectangle. Shortcutnya adalah R. Saya ketikkan di sini push misalnya ya. Shortcutnya adalah P. Dan seterusnya. Sambil berjalan nanti saya akan sebutkan shortcut apa saja untuk perintahnya, begitu ya. Baik, akan saya mulai. Yang pertama adalah ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian perintah yang pertama adalah membuat garis, yaitu line. Nah, shortcutnya adalah huruf L. Caranya klik kiri pada display. Perlu diperhatikan ketika ada tanda hijau saat kita membuat gambar, maka akan sejajar yang ada di sini. Ya. Maka akan sejajar yang ada di sumbu warna hijau. Kita kembali lagi L. Ketikan L aja, ketik L seperti itu ya. Kemudian klik kiri pada keyboard, klik kiri pada mouse maksud saya. Klik kiri lepas begitu, kemudian masukkan poin yang diinginkan, misalnya 2 meter atau 5 meter ya. 5 meter enter. Nah, 5 meter enter. Nah, ini akan kalau warna merah garisnya sejajar dengan sumbu yang ada di sini. Ini 5 enter seperti itu, tinggal kita ikutin, mouse-nya tinggal digeser 5 enter, kemudian dipertemukan klik kiri. Untuk mengakhiri perintah, teman-teman bisa klik spasi ya, spasi pada keyboard. Itu untuk membuat garis, yaitu kalau di monitor toolbarnya ini shortcut yang saya sebutkan tadi line. Selanjutnya untuk membuat rectangle, untuk membuat kotak, shortcutnya adalah R. Klik kiri pada layar. Perlu diketahui perintah yang pertama adalah yang horizontal, yang kedua adalah vertikal, dan kali pada SketchUp yaitu koma. Kalau koma pada SketchUp yaitu titik. Jadi ketika saya membuat sebuah persegi panjang dengan nominal 6 kali 2 enter, nah maka akan membuat seperti ini, 6 kali 2 artinya 6,2 enter, maka akan buat seperti ini. Selanjutnya yaitu circle, membuat lingkaran. Shortcutnya adalah C. Kemudian klik kiri pada layar. Perlu diketahui angka yang ada di pojok kanan kiri bawah ini merupakan nominal jari-jarinya. Jari-jari lingkaran ini berapa? Misalnya saya ketikkan di sini 5 enter. Nah, maka jari-jari yang ada pada lingkaran ini yaitu 5 meter. Nah, kita lihat yang angka di
sebelah kanan bawah itu tertulis 5 meter. Ya. Jadi diameter untuk lingkaran ini 10 meter. Karena jari-jari adalah setengah dari lingkaran. Kalau diameter panjang dari lingkaran. Nah, kita ketahui bahwa lingkaran ini segmennya kurang rata. Maka kita ratakan dengan klik kiri yang paling tepi, kemudian klik kanan entity info. Segmen di sini kita rubah menjadi misalnya 85. Kita coba perhatikan perubahannya, akan berubah menjadi lingkaran halus seperti ini. Ya. Jelas ya? Baik. Saya lanjutkan. Setelah circle kemudian kita ke iris terlebih dahulu ya. Menghapus. Iris adalah shortcutnya yaitu E, akan muncul tanda seperti ini kayak penghapus begitu ya. Kalau kita menghapus misalnya ini klik kiri 2 kali, tekan E kemudian kita hapus, atau langsung saja juga bisa. Nah, ini adalah shortcut menghapus E seperti itu ya. Selanjutnya kita pindah ke freehand. Nah, freehand ini ketika kita mau membuat sebuah gambar, klik kiri tahan ya. Ini harus dengan sabar, harus ngurut mau membentuk sebuah apa begitu ya. Kadang ini fungsinya untuk menjiplak dari gambar yang sudah ada begitu. Gambar ukiran, entah gambar apa begitu ya. Selanjutnya poligon ya, poligon. Poligon. Di sini kita klik poligonnya. Nah, sebelum kita klik pada layar, kita tentukan set yang diinginkan, misalnya 3. Maka akan sudutnya ada 3 atau 5. Enter. Nah, akan 5. Sama. Jadi yang kita ketikkan di sini yaitu jari-jarinya, jari-jari dari bentuk tersebut. Misalnya 2, enter. Maka jari-jari dari sini yaitu Nah, saya ulangi ya. Jadi ketika kita membuat poligon, nah di sini misalnya 2 meter ya, maka jari-jari yang ada pada objek ini yaitu 2 meter. Begitu ya. Kita lanjut lagi ke rotate. Misalnya saya membuat ini ya. Saya rotate ya. Shortcutnya yaitu Q. Kita ketikkan Q, kemudian kita arahkan. Di sini ada seperti gambar busur. Kita mau merotate ke arah mana begitu ya. Kita bisa mengikuti busur yang ada di sini. Atau bisa diketikkan berapa derajat yang kita inginkan. Misalnya kita putar 90 derajat, maka akan berputar 90 derajat dan seterusnya sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk perintah group pada objek, ini saya explode terlebih dahulu. Perintah group tujuannya yaitu supaya objek, masing-masing objek mempunyai grup yang berbeda-beda. Di dalam bangunan nanti ada grup dinding sendiri, ada grup pintu, ada grup jendela, dan seterusnya. Cara membuat grup, di sini kalau kita melihat, di sini ada make group, ada make komponen. Perbedaannya yaitu kalau make group, ini klik kiri 2 kali, kemudian klik kanan make group, kalau tidak menggunakan shortcut. Kalau menggunakan shortcut,
tekan G. Tadi saya sudah atur di sana. Teman-teman juga bisa mengaturnya sesuai apa yang diinginkan. Klik kiri 2 kali, make group begitu ya. Nah, di sini klik kiri di dalamnya, baru kita bisa edit gambar ini gitu, objek ini, objek persegi panjang ini. Misalnya ini saya copy begitu ya, saya copy. Saya mau edit ini, ya, mau saya edit. Maka kalau make group ini yang samping tidak berubah. Tapi kalau make komponen, misalnya di sini, ini saya make komponen. Kemudian saya copy ke sini. Maka di sini akan saya rubah satu, akan berubah semua. Nah, ini adalah klik kiri make komponen ya. Jelas ya? Selanjutnya perintah push. Ya, push yaitu untuk menaikkan objek atau melubangi objek juga bisa. Misalnya seperti ini. Ya. Ini tekan P, shortcutnya P, kemudian kita naikkan. Nah, ini untuk naik ya misalnya, atau untuk melubangi. Saya membuat objek di sini, kemudian saya spasi untuk mengakhiri perintah, klik kiri di sini, kemudian tekan P. Untuk melubangi, usahakan lubangnya sesuai dengan ketebalan. Ini klik kiri tahan ya. Nah, klik kiri lepas, kemudian mouse-nya arahkan ke sudut ketebalan objek. Nah, maka akan berlubang seperti itu. Itu push. Kemudian move. Move itu tinggal move, tekan M. Nah, ini move ada dua perintah. Ada dua yaitu move seperti ini. Kemudian masukkan nominal yang diinginkan, misalnya 5 meter. Maka objek ini akan berpindah 5 meter dari yang pertama. Kemudian cara mengcopy objek yaitu sama, tekan M. Namun di sini harus ada tekan kontrol. Kontrol lepas. Kontrol lepas. Kemudian jika kita ingin copy banyak objeknya dengan jarak yang sama, maka misalnya klik kiri, kita lepas. Kemudian X atau kali ya. X 12. Nah, maka jumlah objeknya akan sebanyak 12. Atau dengan cara yang seperti ini, misalnya ini saya copy, tekan kontrol lepas, klik kiri. Kemudian kita ambil di sini misalnya 40 meter. Enter gitu ya. Kemudian saya bagi. Bagi itu di keyboard teman-teman bisa ketik garis miring yang ada tanda tanya itu, bagi misalnya 12, enter. Nah, maka objek akan terbagi menjadi 12. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah ke follow me ya. Follow me. Follow me. Misalnya saya punya di sini, nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya ingin persegi ini, mengikuti garis yang sudah saya buat. Ini saya push gitu ya. Nah, caranya kita select terlebih dahulu, select semua, kemudian tekan follow me di sini, klik kiri, kemudian di sini klik kiri. Maka objek tadi akan mengikuti garis yang sudah kita buat atau bentuk-bentuk lain yang diinginkan. Nah, itu adalah fungsi follow me. Selanjutnya kita akan membuat offset. Offset misalnya garis ini akan saya offset begitu ya. Offset. Nah, mengcopy ke dalam atau keluar. Ini offset. Ini menggandakan
dengan ke dalam atau keluar. Misalnya di sini saya buat 1 meter. Nah, itu fungsi offset. Atau keluar. Nah, klik kiri, lepas, kemudian masukkan angkanya, misalnya 70. Nah, ini fungsinya offset. Selanjutnya scale, ya, scale. Nah, di sini kita bisa melihat dari objek yang sudah ada, misalnya ketikan 2 misalnya, maka objek itu akan membesar 2 kali lipat dari objek sebelumnya. Kalau di sini kita kecilkan 0,5 misalnya, maka objek ini akan mengecil setengahnya dari objek yang semula. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Teman-teman bisa mencoba. Dalam SketchUp ini perlu banyak latihan. Kemudian di sini ada dimension. Kita bisa mengukur. Klik kiri pada toolbarnya, kemudian klik kiri gitu aja. Ini sangat mudah. Nah, seperti itu. Itu perintah dimension. Kemudian untuk tape measure, kita hanya mengetahui ukurannya saja. Ini berapa meter begitu ya lebarnya. Nah, ini tape measure. Kemudian untuk teks, menunjukkan misalnya ini adalah apa gitu ya. Nah, ini merupakan cara-cara shortcut yang ada pada SketchUp. Dan ini 3D untuk teks, misalnya di sini UIB begitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lengthnya, ini mau left atau left, center atau right. Di sini juga bisa teman-teman bold atau apa. Ini height-nya berapa, kemudian tebelnya berapa. Misalnya di sini. Nah, ini adalah cara membuat teks. Kalau ini adalah kamera. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal klik aja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk section, ini teman-teman bisa section di sini 1 misalnya. Nah, ini bisa membuat potongan. Nah, misalnya seperti itu. Jika ingin teman-teman membuat scene animasi pada SketchUp, caranya adalah view, animation, add, misalnya create, seperti itu ya. Ini 1. Kemudian di sini saya ingin lagi add, kemudian sini lagi add. Nah, jika dijalankan seperti ini. Cara untuk save-nya, nanti ketika udah selesai, teman-teman bisa di sini export animation, kemudian di sini tinggal kasih nama, kemudian export. Ya. Dari sekian toolbar ini, selanjutnya kita pindah ke, di sini ada material. Nanti kita akan bahas di bagian render ya. Nah, kita akan coba yang ini. Nah, di sini ada beberapa mode style yang diinginkan seperti apa begitu ya. Kita kembali lagi ke style ya. Kita ubah ke arsitektur desain style seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman
perintah-perintah yang ada pada SketchUp ya. Apabila ada yang kurang jelas, kurang bisa dimengerti, silakan nanti pada saat kita melakukan pertemuan silakan ditanyakan, misalkan